Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Nafi Jahal. Apa kabarnya? Senang bisa berjumpa kembali kita dalam bincang olahraga. Tribuners, kali ini kita akan berbicara tentang olahraga basket. Nah, dalam kaitan itu, kita di Palembang terutama akan menyelenggarakan sebuah event yaitu Kids Basketball League. Nah, ini akan segera dimulai untuk kelompok usia 12 tahun. Nah, untuk berbicara lebih mendalam tentang event ini, kita sudah menghadirkan seorang founder Kids Basketball League, yaitu Bung Niko Cornelius. Halo, apa kabar Bung Niko? Halo Mas, selamat malam. Malam, wah senang sekali. Ini adalah yang kedua kali kita berbincang di forum podcast Tribun Sumsel dan Sriboko ya. Apa kabarnya sekarang? Baik. Puji Tuhan baik, ya. Tetap semangat yang sama dari pertama kali datang, memajukan basket Kota Palembang dan Sumatera Selatan khususnya. Iya, ini luar biasa. Bung Niko ini adalah juga seorang coach ya, pelatih basket, sudah cukup malang melintang juga ya. Betul. Sekarang sebagai seorang founder atau mempelopori event yang namanya Kids Basketball League di Palembang ya. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi Anda ingin menyelenggarakan turnamen ini? Oke. Jadi yang pertama-tama kita selaku insan basket atau pelaku basket yang ada di Kota Palembang khususnya melihat bahwa apa sih yang kurang dari basketnya Kota Palembang? Karena jujur saja Kota Palembang ini sebagai tolak ukur, Mas. Karena ibu kota provinsi kan. Betul. Jadi kita coba gali apa sih yang kita belum maksimal lakukan selama ini gitu. Ternyata salah satu jawabannya atas itu adalah pembinaan. Khususnya untuk pembinaan anak usia dini. Artinya dari sedini apa seorang anak-anak itu mulai mengenal olahraga bola basket. Itu penekanannya. Tentu untuk itu kita juga menunjang harus menciptakan ekosistemnya. Salah satu ekosistemnya adalah kompetisi. Jadi setelah kita bisa menumbuhkan minat anak-anak untuk beraktivitas khususnya di olahraga bola basket sejak usia dini, kita juga butuh mempersiapkan kompetisi yang baik untuk bisa mengakomodir tumbuhnya atau meningkatnya minat anak-anak terhadap olahraga bola basket. Nah, melalui kegiatan Kids Basketball League yang tahun ini adalah tahun ketiga sebenarnya. Iya, tahun ketiga. Ini mulai tumbuh minat dan tumbuh semangat, meningkatkan semangat anak-anak untuk berkompetisi di dalam satu kompetisi bola basket. Gitu. Nah, di Kids Basketball League ini, khususnya di tahun ini kita fokus ke 3 kategori kelompok usia. Yaitu kelompok usia 10 tahun, kelompok usia 12 tahun, dan kelompok usia 14 tahun. Nah, di yang akan datang atau di yang terdekat ini, kita akan menyelenggarakan kompetisi Kids Basketball League untuk kelompok usia 12 tahun terlebih dahulu. Gitu. Oke, itu yang menjadi latar belakang menggelar kompetisi ya, untuk menjaring atlet-atlet potensial ya. Betul. Dari usia dini ya. Betul. Ini adalah kompetisi yang diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya ya. Betul. Nah, dari 2 penyelenggaraan sebelumnya, itu apa yang didapat dari kompetisi ini? Dari penyelenggaraan yang sebelum-sebelumnya, kita shock sebenarnya, terkaget. Ternyata bola basket ini yang dulunya kita merasa kesulitan untuk mendapatkan sumber daya atlet yang baik, itu ternyata banyak sekali talenta anak asli, maksudnya atlet asli Kota Palembang, Sumatera Selatan, itu yang kalau dibina dengan baik, kalau dipersiapkan dengan baik, itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi seorang atlet nasional yang hebat. Begitu. Jadi ya kita shock sebenarnya bahwa efek dan dampaknya terhadap kemajuan bola basket khususnya di anak-anak usia dini itu sangat luar biasa. Terakhir kita sampai harus di 2024 itu mengadakan 2 season. Jadi full
dari kelompok usia 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Luas. Itu di Full, 2024. Iya, iya. Di waktu itu kita pecah dua, kita bagi dua, yaitu di kelompok usia ganjil dan kelompok usia genap. Itu karena animonya tinggi ya, Betul. sehingga sampai gitu. Betul, makanya Dua itu sesi. kita kaget kan Mas gitu. Ya. Begitu kita awalnya kita kaget dengan perkembangannya sebenarnya gitu. Iya. Kita merasa di tahun yang masih muda gitu, sudah mendapatkan antusiasme yang begitu besar dari para orang tua khususnya Iya, iya. yang ada dan mempercayakan olahraga bola basket Iya. terhadap perkembangan aktivitas fisik yang diberikan kepada anak-anaknya. Makanya kita terus berbenah dan di 2025 ini kita menggunakan banyak formula baru di dalam untuk menyempurnakan satu kompetisi yang baik untuk anak-anak di usianya. Baik. Sebelum kita sampai ke lebih jauh tadi mengenai pembinaan itu, kita ingin tahu dulu ini. Ini sudah disiapkan ini bola basketnya sudah ada ininya ya. Langsung dengan apa? Logonya ya. Betul. Sudah disiapkan betul. Ini Betul. juga ini trofinya ya. Yes. Iya. Luar biasa. Ya, bagus sekali. Artinya ini yang nanti akan diperebutkan oleh para anak-anak kita ya, atlet-atlet yang usia 12 tahun ya. Nah, bisa dijelaskan ini sebenarnya kapan mulai penjaringan pendaftaran, kemudian proses registrasi dan memulai pertandingan. Betul. Jadi kita sudah mulai mengundang beberapa teman-teman dari klub dan akademi yang ada di Kota Palembang itu sejak bulan Maret. Gitu. Maret, jadi ya kita udah sounding bahwa maksudnya KBL 2025 akan diselenggarakan pada bulan Mei. Gitu. Jadi dari masa itu sambil ada jeda karena ada puasa dan Hari Raya Idul Fitri, kita terus melakukan proses registrasi dan pendaftaran administrasi para peserta. Jadi sampai dengan hari ini, kebetulan hari ini juga nanti setelah acara ini kita akan mengadakan technical meeting atau persiapan terakhir untuk menyongsong pertandingan pertama di KBL 2025 ini. Jadi kalau untuk secara keseluruhan persiapannya kita itu udah ya 80-90% lah. Tinggal running aja nanti. Itu nanti akan dipusatkan di mana pertandingannya? Jadi pertandingan akan berlangsung di Canton Park Arena. Jadi buat teman-teman yang penonton setia Tribuners, podcastnya Tribun, jangan lupa datang, saksikan, nanti akan amazed atau bangga gitu melihat banyak anak yang memiliki potensi yang sangat besar, calon atlet. Kenapa kita bilang calon atlet? Karena ya anak-anak ini masih harus terus dibina dengan bakat yang luar biasa. Nonton, datang langsung ke venue, merasakan tidak hanya sekedar pertandingan pasti. Ya baik. Jadi sampai sejauh ini sudah atau berapa banyak yang ditarget untuk ngikutin kompetisi ini? Jadi di 2025 ini, Mas, seperti yang tadi saya cerita di awal, kita hanya memilih 5 tim saja. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem baru atau konsep baru, yaitu adalah konsep home and away. Jadi memang venue-nya tetap di venue yang sama, tapi satu tim itu bertemu 2 kali dengan lawan yang sama. Artinya 1 kali dia sebagai home atau 1 kali lagi dia sebagai away. Tim tamu dan tim tuan rumah. Jadi dengan 5 peserta itu kita mendapatkan sekitar 20 game. 20 pertandingan. Jumlah pertandingan ini sangat penting di dalam kompetisi bola basket karena semakin banyak jumlah pertandingan, ini akan semakin banyak memberikan dampak atau pengalaman atau menambah mental, kemampuan anak-anak untuk menghandle sebuah pertandingan gitu. Nah itu jadi yang makanya saya sampaikan tadi, ini konsep yang baru pertama kali ada di Kota Palembang. Kenapa memilih konsep yang seperti ini, home away? Ya itu tadi saya jelaskan Mas, karena frekuensi atau banyaknya pertandingan ini sangat mempengaruhi nanti hasil dari sebuah kompetisi.
Oh, iya. Jadi kompetisi yang baik dengan game yang banyak itu akan melahirkan pemain yang lebih matang, Ya, pemain betul. yang lebih siap. Jadi makanya di fase stage 1 itu mereka akan ketemu home and away. Setelah itu 4 terbaik itu akan melaju ke babak semifinal karena pesertanya ada 5. Ya. Yang tim yang berada di posisi 5 itu akan tereliminasi. Yang 1 sampai 4 itu akan fight dulu di semifinal. Peringkat 1 akan ketemu peringkat 4. Peringkat 2 akan ketemu peringkat 3. Nah, nanti tim yang memenangkan pertandingan semifinal akan langsung menuju ke final. Dan lagi-lagi kita membuat satu terobosan yang baru. Iya. Ketika di final kita akan menggunakan sistem best of 3. Best of 3 ini adalah sistem yang mengharuskan sebuah tim harus memenangkan 2 game minimal. Minimal. Baru dia akan bisa menjadi juara Kids Basketball League kelompok usia 12 tahun 2025. Wah, Gitu. iya. Artinya memang betul-betul kalau dia juara, memang betul-betul juara. Gitu. Betul. Jadi kalau memang dia berhasil menjadi juara, itu memang dia tim yang siap menjadi juara. Betul, Gitu. ya. Karena dia sudah bisa memenangkan 2 kali match game gitu dalam satu event. Ya, Itu juga satu-satunya yang ada di Kota Palembang saat ini. Sebelumnya memang belum pernah. Sebelumnya tidak ada. Kalau di daerah lain seperti apa? Kalau di daerah lain ini biasanya diadopsi oleh kompetisi-kompetisi profesional. Gitu. Jadi makanya kita juga mengadopsi sistem itu. Kita coba di kelompok usia 12 tahun ini. Iya. Gitu. Jadi ya harapannya bisa berjalan maksimal, bisa memberikan dampak yang positif. Sehingga effortnya kita sebagai penyelenggara, founder, sponsorship, dan lain-lain itu bisa dirasakan langsung oleh para peserta, terutama nanti juara yang akan dilahirkan oleh kompetisi ini. Betul. Baik. Nah, kan ini karena hanya 5 tim ya. Untuk menjaring 5 tim ini apakah sudah melalui proses sebelumnya? Ya, betul sekali. Jadi pemilihan kita atas 5 tim ini adalah memenuhi harus memenuhi beberapa kriteria. Iya. Yang pertama, tim ini adalah tim yang sudah eksis kurang lebih 1 tahun di Kota Palembang. Secara pendirian akademi atau pendirian klub, gitu, itu dia harus sudah eksis lebih dari 1 tahun. Terus dia juga udah pernah ikut di kompetisi KBL yang tahun lalu. Gitu. Jadi semua pendataan itu kita catat semua. Administrasinya kita rapikan semua gitu, baik dari segi pemain, segi pelatih, dan lain-lain. Jadi itu yang mendasari kita untuk memilih atau mengundang tim-tim yang kita anggap layak untuk berkompetisi selama 1 bulan. Jadi KBL yang 2025 ini akan berlangsung dari tanggal 10 Mei hingga 4 Juni. 4 Juni ya, durasinya cukup panjang, sekitar 3 sampai 4 minggu lah gitu. Nah, makanya kita butuh sekali tim yang memiliki konsistensi dan eksistensi. Itu yang penting. Jadi setelah kita melakukan penjaringan itu seperti pada administrasi, histori, kita memutuskan untuk mengundang 5 tim ini yang bisa ikut di KBL atau Kids Basketball League kelompok usia. 5 tim itu adalah tim, ada yang namanya tim NMB Basketball Junior, ada tim Sahabat Kenten Palembang, ada tim Garuda Basketball Academy, ada tim Eagles Basketball Academy, dan ada tim terakhir yaitu tim Wise Basketball Academy. Ini semuanya sudah punya tradisi, sudah punya sejarah. Jadi bukan tim atau akademi atau klub yang baru berdiri beberapa bulan terakhir. Itu jelas belum bisa kita masukkan dalam kategori sebuah klub atau akademi yang eksis di Kota Palembang. Betul. Artinya memang secara kualifikasi mereka ini sudah punya gitu ya. Betul. Sehingga ketika dia diadu, 5 tim ini diadu, memang sama. Betul, kekuatannya ini akan sulit gitu ya. Gitu ya. Jadi kita pengen menciptakan satu kompetisi yang setara. Iya, gitu setara. Kan? Betul. Memiliki level kemampuan yang setara. Jadi ya kita sih sangat excited sekali ya gitu melihat maksudnya perkembangan KBL dari tahun ke tahun, dari season ke season ini selalu memiliki, dan kita juga mengharuskan teman-teman di kepanitiaan harus punya terobosan. Evaluasi dan melakukan perbaikan sehingga KBL ini semakin populer. Karena itu tadi yang saya jelaskan dari awal, inilah salah satu
cara atau jembatan kita memiliki pemain di usia 17 tahun, 18 tahun yang lebih matang secara permainan, secara penguasaan diri. Jadi atletnya kita harapkan nanti kalau dia turun di level Porprov, Prapon, atau nanti dia mewakili Sumsel, Sumatera Selatan dalam PON, ini atlet-atlet yang memang sudah teruji dari mereka usia 12 tahun, usia 14 tahun, jadi kompetisi yang berjenjang sampai ke atas. Iya, sudah melewati tahapan-tahapan Betul, itu, sudah melewati tahapan-tahapan yang sangat baiklah untuk pengalaman mereka sebagai atlet. Oke, ini sangat menarik sekali ya, karena memang kelihatannya penjaringan berjenjangnya itu sangat kompetitif ya, sehingga nanti mungkin ya mudah-mudahan akan melahirkan memang betul-betul atlet yang andal gitu. Betul. Untuk informasi saja, kalau kita nggak batasin pesertanya itu sudah mungkin ada sampai 10 ya tim yang siap ikut gitu untuk ikut dalam kompetisi ini di kelompok usia ini gitu. Tapi balik lagi kita sudah memutuskan itu as a founder, as a kepanitiaan bahwa itu tadi iklim kompetisi yang sehat dan baik yang kita juga pengen ciptakan gitu. Jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa ikut KBL atau Kids Basketball League, terus aja membina anak-anaknya sehingga nanti di satu fase, karena kegiatan ini kita pengennya terus berlanjut, bergandengan selalu dengan semua stakeholder, salah satunya Tribun yang selalu aktif gitu, mensupport acara-acara yang bagus di Kota Palembang. Jadi kita pengennya terus ada setiap tahun gitu acaranya. Jadi buat teman-teman ini terus aja konsisten untuk membentuk satu akademi atau satu klub yang siap dan baik gitu. Iya. Memang klub-klub ini dia akan semangat ya, akan melatih para atletnya ketika ada kompetisi ya. Betul. Kompetisinya aktif dan memang bagus ya, sehingga menjadi motivasi lah bagi atlet-atlet untuk bisa bertanding, berkompetisi, sehingga bisa menghasilkan prestasi ya. Betul. Makanya itu tadi yang saya bilang, responnya kita ya sangat kaget sih sebetulnya gitu, dengan animo yang sangat besar gitu tadi ya, gitu, karena hal yang kita tidak bayangkan kita diterima dengan baik gitu. Boleh dibilang sebagai salah satu atau satu-satunya kompetisi bola basket usia dini terbesar yang ada di Kota Palembang. Kemudian kompetisinya 5 tim dengan 20 pertandingan ya. Betul. Itu cukup 20 pertandingan itu di penyisihan. 5 pertandingan itu dari babak semifinal sampai final. Jadi total itu ada 25 pertandingan. Asik dalam satu event. Karena tim ini sama-sama memiliki kekuatan yang merata. Jadi nontonnya juga pasti enak ya. Betul, apalagi kan tadi seperti saya ceritakan sedikit bahwa 4 tim ini harus bersaing jadi yang terbaik ya, sebelum nanti yang kelima akan tereliminasi di babak penyisihan kan gitu. Jadi ya kita nggak sabar juga kan gitu. Terakhir kita gelar kompetisi ini November 2024. Jadi ya cukup waktu sekitar 4-5 bulan efektif untuk para tim mempersiapkan anak-anaknya, pemain-pemainnya gitu untuk bisa tampil di gelaran KBL KU12 yang akan diselenggarakan tanggal 10 Mei nanti. Baik, Uniko, sebagai seorang pelatih ya, sebagai pelatih bola basket, Anda bagaimana melihat peran serta orang tua untuk mensupport anak-anaknya ikut dalam klub basket? Ya, jujur saja kalau saya membandingkan dulu ya dengan sekarang itu sangat berbeda. Kemajuan era dan zaman itu membuat kadang-kadang kita itu iri. Artinya dulu kalau kita main basket, di zaman saya itu main basket atau kita mungkin punya pemain, itu support dan keterlibatan orang tua tuh sedikit kecil, gitu. Bahkan bisa dibilang kecil gitu. Karena ya mungkin buat orang tua olahraga ini tidak akan menjadikan anaknya tidak seperti yang lain ya gitu, maksudnya tidak seperti bidang-bidang lain gitu kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang kalau anak-anak pada latihan atau apa, itu mungkin diantarnya oleh orang tuanya. Dulu kalau zamannya saya atau zamannya yang lebih senior lagi itu kan dulu pergi latihan itu sendiri ya. Pergi sendiri kan, nggak diantar. Mungkin mau beli sepatu basket, karena sepatu basket adalah salah satu item yang mahal, gitu. Itu
ya sulit lah ya kita waktu itu untuk iya. mendapatkannya gitu. Makanya kita lihat kalau dengan era sekarang gitu, kita sangat optimis. Kenapa? Karena keterlibatan orang tua itu sangat besar. Dukungan orang tua itu sangat besar. Iya. Terutama itu salah satu contohnya yang tadi saya bilang itu anak-anak mulai latihan diantar sama orang tuanya, dijemput oleh orang tuanya. Iya. Terus secara perlengkapan semuanya orang tuanya bisa menyediakan. Iya, difasilitasi. Betul. Nah itu yang harus kita sambut sebagai seorang pelatih, sebagai seorang pencinta basket, terus sekarang juga sebagai seorang founder di KBL ini. Iya. Mau kita bawa kemana animo dari orang tua yang cukup baik ini gitu kan. Kita harus sambut baik juga gitu kan. Salah satunya dengan itu, kompetisi yang baik, pembentukan akademi atau klub bola basket usia dini yang baik gitu kan. Makanya tadi saya ceritakan salah satu syarat mengikuti KBL itu akademi dan klubnya harus eksis dulu, harus eksistensi dulu gitu. Jangan yang baru muncul beberapa bulan terus mau menunjukkan eksistensi di sebuah pertandingan. Gitu. Yang kita jaga adalah trust atau kepercayaan dari orang tua sebenarnya, peran para orang tua, karena tidak bisa dipungkiri sebagian besar penonton Kids Basketball League ini adalah orang tua dari pemain itu sendiri. Bahkan yang saya sering kali temui, yang datang bukan hanya lagi mama papanya, tapi kakek neneknya. Iya kan gitu. Jadi ya kita seneng ya gitu melihat maksudnya efek positif lah gitu yang sekarang bisa diberikan oleh orang tua ke anaknya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada muncul efek-efek negatif ketika kita tidak bisa handle itu gitu. Kadang-kadang juga salah satu efek negatifnya ada orang tua yang intervensi lebih memaksa anaknya. Nah ini juga kalau saya bisa menyarankan itu jangan sampai terjadi gitu. Kegemaran anak-anak ini harus muncul dari diri anak-anak itu sendiri. Gitu. Kalau menurut saya gitu sebagai seorang pelatih, tugas kita sebagai orang tua itu hanya untuk membantu mengarahkan dan memfasilitasi saja. Gitu. Karena saya banyak menemui pemain-pemain basket yang hebat itu yang dari usia-usia dini itu memang anaknya yang mau. Iya, dia gitu. senang gitu. Betul, dia datang main basket itu senang. Gitu. Bukan karena ada paksaan. Bukan karena ada paksaan. Jadi orang tua, iya, jadi itu yang saya bilang yang itu terus kita menjadi PR bersama di antara tim-tim yang lain atau akademi-akademi yang lain bahwa tumbuhnya minat seorang pemain basket usia dini itu harus didominasi oleh niat dari diri dia sendiri pribadi. Jadi jangan ekspektasi dari orang tuanya terlalu tinggi. Nah, ini juga akan menyulitkan anaknya nanti gitu. Ya. Baik, itu luar biasa kan motivasi terhadap anak, kemudian partisipasi aktif dari orang tua yang memberikan support, memfasilitasi ya, mengantar jemput. Betul, gitu. mengantar jemput. Termasuk itu tadi kakek neneknya juga hadir dalam pertandingan. Yang saya bilang kadang-kadang bukan hanya keluarga inti ya yang menyaksikan anaknya untuk bertanding gitu. Bahkan oma opanya, kakek neneknya juga ikut datang gitu untuk melihat cucunya mengikuti satu kompetisi basket gitu ya. Yang ada di Kota Palembang ini. Baik, kita kembali ke KBL. Ini kompetisinya kapan akan dimulai? Yang dua kelompok usia 12 tahun ini akan kita mulai tanggal 10 Mei. Tanggal 10, Sabtu tanggal 10 Mei. Sabtu, mulai jam berapa? Pertandingan pertama itu jam 11 siang. Jam 11 siang. Pertandingan kedua itu ada jam 12.30 atau setengah 1 siang. Setengah 1 ya. Jadi sehari 2 pertandingan. Betul. Jadi sehari itu kita set 2 pertandingan saja. Di minggu ini akan ada di tanggal 10, di tanggal 11 dan di tanggal 12 Mei. Ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu jangan lupa datang ke Canton Park Arena nonton pertandingan anak-anak bermain basket. Iya, pasti ini akan lebih seru dan lebih sengit ya, karena memang timnya sudah terseleksi. Betul sekali. Ya. Jadi kita mengundang ini para pecinta atau penghobi bola basket nih. Betul. Lama kan kita tidak menyaksikan ada pertandingan atau turnamen atau event ya basket ya. Ini menarik itu. Kemudian apalagi yang dipersiapkan setelah ini berjalannya proses kompetisi ini? Jadi kompetisi berjalan, ya. Kemudian setiap minggu ya, weekend ya, setiap weekend ya. Betul. Artinya dia terus bergulir ya, minggu pertama, kedua, ketiga sampai
finalnya tanggal 4 Juni. 4 Juni ya. Betul. 4 Juni ya. Ya. Betul. Baik, jadi itu tadi penting para Tribuners untuk menyaksikan juga. Kita rencananya juga akan terlibat langsung ya Tribun Futsal. Kita lihat nanti tim kita akan seperti yang tahun 2024 kita menyiarkan live. Betul, ya, betul. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, kita sangat berterima kasih ya. Ini juga mendapatkan apresiasi gitu dari teman-teman Tribun karena seperti yang sudah diceritakan tadi, Tribun itu juga sempat live streaming ya kita beberapa pertandingan yang ada di KBL tahun 2024. Jadi kita harapkan juga nanti mungkin yang ada di luar kota Palembang ya bisa menyaksikan pertandingan, serunya pertandingan KBL itu melalui Tribun gitu ya, melalui kanal YouTube ya. Waktu itu disiarkan live streaming melalui kanal YouTube-nya Tribun. Nah, itu juga kita sangat harapkan karena bentuk apresiasi dari masyarakat yang khususnya yang ada di luar kota Palembang atau di Sumsel itu bisa menyaksikan juga pertandingan anak-anak kelompok usia 12 tahun ini melalui nanti kanal YouTube-nya Tribun. Iya. Baik. Nah, untuk kompetisi ini hadiah yang diperlukan apa saja? Oke, jadi kalau untuk di kompetisi anak-anak usia dini ini hadiah kita bagi rata. Artinya semua peserta akan dapat hadiah, gitu ya. Jadi kita udah siapkan medali untuk semua peserta nanti berdasarkan peringkat, ya, berdasarkan peringkat 1, 2, 3, 4 dan 5 itu kita udah siapkan medali. Terus juga peserta akan mendapatkan yang juara 1 tentu mendapatkan trofi. Terus akan mendapatkan beberapa produk juga daripada sponsor berupa voucher dan lain-lain itu. Bisa digunakan nanti semuanya, biasanya ajak keluarganya, misalkan ada yang kasih voucher makan, ada yang kasih voucher belanja, nah itu bisa dimanfaatkan nanti semua oleh para pemenang dan para peserta tentunya. Terus yang baru lagi kita akan juga memberikan hadiah untuk para penonton yang datang langsung menyaksikan. Ada kejutan-kejutan. Betul gitu. Jadi kita juga sudah menyiapkan door prize untuk para penonton yang nanti kita akan undi di final gitu. Kita udah siapin sepatu, bola dan beberapa hadiah menarik yang akan kita bagi ke para penonton yang hadir di lapangan. Jadi makanya kita sekali lagi mengundang semua Tribuners atau semua pencinta basket yang ada di Kota Palembang dan di Sumatera Selatan untuk datang menyaksikan Kids Basketball League mulai hari Sabtu ini jam 11 siang. Baik. Emang kehadiran penonton itu, supporter itu luar biasa ya. Betul. Menurut pengalaman Anda gimana tuh kehadiran supporter di sisi lapangan itu? Wah, kalau menurut pengalaman ini banyak ya. Artinya semangat dari para orang tua untuk mendukung anaknya secara langsung tuh sangat tinggi gitu ya. Walaupun kita tahu ya jam-jam segitu kan jam-jam yang lagi panas-panasnya gitu, terik-teriknya gitu. Tapi semangat penonton tidak pernah luntur ya. Jadi apalagi disajikan pertandingan bola basket yang seru gitu kan. Jadi tidak henti lah biasanya. Apalagi kalau yang masukin itu kan atau yang bikin poin itu anaknya sendiri. Wah itu ketahuan lah. Jadi kalau kita yang nonton tuh ketahuan nih. Jadi orang tuanya yang mana gitu kan. Jadi kalau anaknya yang masukin tuh berbagai macam ekspresi lah. Jadi itu juga yang kita amaze gitu ya. Maksudnya seneng gitu lihat orang tua membangun kedekatan anaknya dengan anaknya itu salah satunya dengan menonton pertandingan bola basket. Ya, baik. Ini luar biasa ya. Dan kita juga tahun kemarin itu memang betul-betul merasakan juga peran dari supporter itu luar biasa ya. Ketika mereka mau bola, bolanya luar biasa. Jadi fanatiknya tuh udah muncul ya gitu. Betul. Jadi pemainnya begitu semangat. Betul. Baik. Luar biasa. Ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan KBL? Ya KBL ini adalah salah satu cara, terus salah satu kegiatan yang bersinergi dengan banyak pihak. Baik lagi saya tadi sudah bilang dari para peserta, dari para penyelenggara dan daripada sponsorship. Jelas untuk satu tujuan untuk memajukan atau menaikkan level bola basket yang ada di Kota Palembang dan di Sumatera Selatan khususnya. Jadi kita harapkan semua support dari semua pihak yang terlibat maupun yang tidak terlibat dan yang akan terlibat, kita sangat membuka kesempatan
untuk para pihak-pihak yang ingin terlibat langsung di kompetisi ini. Ya. Kita sangat senang gitu jika ada yang mau terlibat lebih dekat gitu dengan kita. Jadi harapannya support selalu anak-anak kita, karena itu merupakan salah satu kegiatan yang positif, yang banyak banget manfaatnya. Jadi pesan saya atau ini ya, dukung terus Kids Basketball League hingga ke tahun-tahun berikutnya. Baik, Tribuners, tidak terasa sudah lebih dari setengah jam kita berbicara tentang KBL, Kids Basket League yang akan Basketball League yang akan diselenggarakan pada mulai tanggal 10 Mei mendatang ya. Oke, Tribuners. Jadi kami mengundang juga pada pecinta bola basket segera datang ke Kenton Park ya. Yes. Di daerah mana? Di Abi Hasan ya. Ya, Abi Hasan, Abi Hasan ya. Untuk menyaksikan pertandingan pada hari Jumat tanggal 10 Mei. Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu ya, Sabtu 10 Mei. Mulai pukul 11 siang ya. Saksikan pertandingan, pasti bakal seru ya. Baik, terima kasih Coach Nico Cornelius sebagai founder Kids Basketball League yang sudah hadir di studio kita. Mudah-mudahan nanti event ini betul-betul memberikan sesuatu yang berarti untuk mencari talenta-talenta muda atlet basket di Palembang khususnya dan Sumatera Selatan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang berbeda. Salam Tribun.